Ya, jadi apa untuk video kali ini kita bakalan coba untuk bikin bukannya salinan sih, lebih ke arah nyoba ngeklon ya. Jadi kita bakalan coba bikin dari project yang udah ada. Projectnya ini project Pak Paulus dari pertemuan 11. Nah, jadi pertemuan 11 tuh kita bikin dari Esquelette ya. Ini sih apa semacam video percobaan aja buat nanti siapa tahu buat kita pakai Esquelette ini. Jadi kurang lebih gini ya. Tahapan pertama sih pastinya bakalan suruh download dulu nih project pertemuan 11-nya dari WhatsApp grup aja gitu. Nah, ketika kita udah download, taruh di folder dimana ya kita mesti kita biasa inilah naruh project-projectnya gitu. Yang pasti yang jelas sih apa uh, di D atau di mana lah gitu. Intinya ya project khusus gitu. Jadi nanti kalau udah kita download pertemuan 11-nya kita coba ekstrak dulu aja ya. Ekstraknya pilih ekstrak 2 aja. Soalnya kalau pakai her, oh oke, bisa nih pakai her. Jadi kita pakai her aja ya. Ekstrak here. Nah, nanti kalau udah ke ekstrak di sini alangkah lebih baiknya recommendednya karena setiap Android Studio itu beda-beda ya, IDE-nya beda, Gradle-nya tipenya beda. Itu lebih baik kita hapus dulu dua folder ini ya. Folder ini nggak ke hidden, folder ini bisa kita lihat tanpa harus buka hidden. Jadi pertama itu kita hapus aja lah gitu untuk dua folder ini, Gradle sama IDE, karena ketika di-upload sama Pak Paulus gitu, ini masih ada dua folder ini dan ini kadang jadi bentrok nih kalau kita open langsung pakai Android Studio ya. Jadi kita hapus ini dulu nih gitu. Nah, setelah ini udah dihapus, harusnya ini udah langsung bisa kita open ya. Jadi kita buka dulu Android Studio-nya. Pastiin ini paling penting karena kita buka project orang gitu atau project yang kita download dari sumber yang di luar komputer kita, bukan project buatan Android Studio kita. Itu internet harus hidup dan ini harus benar-benar kejamin lah gitu stabilitasnya gitu. Soal nanti kita bakalan ngedownload dependensi-dependensi yang udah ada di project tersebut gitu. Ya sabar dulu sebentar, kita open dulu Android Studio-nya. Nanti kita open aja nih project sini gitu. Ya, kita tunggu dulu. Ya mudah-mudahan sih ini ke record gitu. Oke. Nah, ini jadi kita open ya. Walaupun ini saya udah pernah open juga sih sebelumnya udah nyoba, cuman kita remove aja lah dari project sini. Nah, kita open di D ya, lokasinya di D, Android, D Android, Android project, kemana dia? Bentar, bentar ya. Nah, Android project, kita cari Pak Paulus pertemuan 11 yang udah kita delete Gradle-nya ya. Ya ini diabain aja tuh kan. Emang udah kehapus kok itu. Gitu. Jadi ini isi bordernya kita open aja. Nah, jadi kan ini dia udah tahu nih sinkron Android SDK-nya ya. Jadi SDK lamanya tuh kan ada di C user del app data lokal Android SDK. Nah, itu sekarang kan kita mau open di C user itu kita SDK kita gitu. Ini kan border saya di C. Habis itu oke aja. Ya, kita tunggu dulu lah sebentar. Di sini lumayan lama gitu. Karena memang di sini bakalan ngedownload dependensi dan menyesuaikan project yang kita download dengan Android Studio yang kita punya gitu. Intinya sih gitu di tahap ini. Kita coba sabar dulu, tungguin gitu. Biasanya ini sih nggak secepat itu loh. Nggak lama-lama banget gitu. Tergantung sama internet sih lebihnya nanti.
gitu, dibiarin aja Gradle-nya dia masih ngebuild, model lagi dia ngebuild gitu. Nah sambil nungguin itu di build, karena komputer saya ini jangkrik gitu, jadi nggak bisa langsung buka Nox-nya. Kalau kita buka Nox-nya sekarang juga kemungkinan CPU-nya bakal overload. Jadi ya satu-satu lah. Jadi kita tunggu project kelar, udah sampai bisa buka layout ya. Udah bisa buka layout, baru kita coba nanti buka Nox-nya lah gitu. Jadi tahap pertama download, ekstrak, habis itu hapus dua folder tadi. Nah, habis itu udah kehapus, kita open foldernya di Android Studio kita. Nah, habis itu tunggu sampai dependensi ke download dan pastiin sebelumnya itu internet mesti ada. Tuh kan dia menyari itu dependensinya. Oke. Nah, kalau ini udah ke download, udah selesai gitu. Karena memang sebelumnya saya juga udah pernah buka, jadi nggak terlalu banyak harus download, biar nggak terlalu lama. Tapi kalau buat di kalian yang belum pernah buka, harusnya sih lumayan lama. Nah, nanti nextnya nih setelah ini ya, kita tuh bakalan uh, open dulu REST-nya gitu. Kita lihat dulu lah ininya gimana ya. Nah, DB Apple main user model ya kan. Ini yang pertemuan 11 punya gitu. Jadi ini pure codingan Pak Paulus dari pertemuan 11. Yang lagi itu kita belajar tentang SQLite dengan model sistem CRUD gitu. Oke, apakah sekarang internet udah diputus karena emang ini saya pakai hotspot pribadi, bukan router atau modem speedy atau dari IndiHome. Jadi ya begitulah. Kalau mau dimatiin silakan. Soalnya sampai sini sih harusnya udah boleh dimatiin, tapi nextnya kalau nanti mau ngebuild ngebuild ke dalam Nox gitu, ini kita butuh lagi gitu. Oke, cuman sejauh ini harusnya sih kita belum butuh internet. Nah, kalau view-nya udah kebuka, menandakan project udah bisa dimodifikasi atau mau project ready lah untuk kita lakuin segala macam itulah gitu. Gak usah edit segala macam lah ya. Oke, habis ini kita coba jalanin projectnya dulu di dalam Nox gitu. Nah, ini maklum ya, kalau banyak backsound. Soalnya emang lagi di tempat kerja juga lah gitu. Mudah-mudahan aja nih ke record. Nah, oke. Ya gini lah kalau punya prosesor jangkrik gitu. Prosesor jangkrik, kalau RAM sih lumayan, tapi intinya kalau Android Studio, Nox, dan beberapa aplikasi gede, kebanyakan bukan RAM aja, tapi mereka lebih memprioritaskan CPU gitu. CPU lah intinya, mesti bagus gitu. Ah ya, emang harddisk saya udah habis banget sih, tapi masih bisa lah musinya. Oke deh, kalau ini udah ke open, harusnya sih otomatis ke detect. Kalau emang nggak ke detect kayak gini nih, kita bikin script aja, script Nox gitu. Script Nox ini jadi kita bisa caranya gini lah ya. Pastiin Nox-nya ada di mana. Pertama, kalau saya install di D Nox-nya. Ya, kalau Nox-nya ada di D, silakan masuk aja ke folder bin-nya. Jadi ini ada change directory ke binnya si Nox. Masuk ke D, habis itu Nox ADB, ya copyin aja lah coding ini segini. Kita jadi coding. Kalau saya sih udah executable, udah jadi bed ya. Jadi tinggal diklik 2 kali, jalan running gitu. Biar nanti bisa koneksi ke si Android Studio. Tapi kalau kalian belum punya, silakan aja codingan ini di copy, bikin di notepad baru, habis itu paste di mari gitu kan. Nanti save-nya pas nanti kalian, kan ini nanti copy nih semua nih. Nah, nanti kan paste di mari lah gitu intinya. Nah, nanti filenya save as-nya itu nanti di sininya pilihannya tuh all file, habis itu bilang aja nox bat gitu. Jadi itu tuh sifatnya bisa dieksekusi sama Microsoft gitu, sama Windows, karena filenya tuh file bat gitu. Kepanjangannya lupa, cuma intinya
bukan Excel ya, tapi bisa dieksekusi nanti. Bentuknya kayak CMD. Jadi nanti di save, namanya bebas mau nox kayak mau apa. Yang penting jangan lupa naruhnya dan terakhirnya musi alpal dan di belakangnya ada dot .bat. Nah, kalau saya tinggal jalanin aja noxnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini udah connected ya. Kita udah connected ke Nox. Jadi kita tinggal tutup aja. Sekarang kita tunggu sebentar. Nah, ini ada Samsung SM itu Nox-nya ya. Gitu. Tinggal kita running. Di sini sekali lagi saya udah lakuin clean uninstall gitu. Kalau udah clean uninstall gini sih mestinya nanti database-nya baru lagi. Gitu tujuannya sih gitu. Jadi nanti kita running Nox-nya. Kita coba apa? Implement lagi kemarin nih. Gitu. Kita install. Nah, jadi ya biasalah. Nah, sekali lagi pas kita udah running, first running pertama kali itu dia bakal nge-build. Buildnya ini butuh internet. Saya pastiin ini butuh banget internet. Kalau belum nyoba itu jangan putus dulu gitu. Di sini bakalan narik internet gitu. Di sini dia butuh internet. Jadi jangan diputus gitu ya. Sabar dulu. Bentar ya. Ya. Ya, sorry. Biasa. Jadi gini. Tadi kita kepotong pas sudah di running ya. Intinya gitu sih. Ketika udah di running, sebelum itu maksudnya pas lagi proses running gitu pasti bakalan butuh internet gitu. Kenapa sih ditekenin banget internet? Karena kadang beberapa package gitu atau dependensi ketika emang itu lagi nggak ada internet, kebanyakan pasti bakalan ya jatuhnya error itu, dan itu udah sering banget saya temuin. Nggak error dari coding tapi dependensinya nggak ke load. Oke, ini sejauh ini udah running. Coba kita insert data lah ya. Nah, tes kontaknya 123456789, date-nya 12 insert new data. Oke, tes kontak belum lebih gitu sih. Jadi ini apa buat kita main SQL gitu. Nah, mungkin planning saya di video ini kita bakalan kenalan dulu sih gimana tahapannya biar bisa nge-running dulu project yang udah jadi gitu. Karena memang jujur tahapan awal kita pasti kalau udah punya project yang udah jadi kita mesti running dulu gitu. Kita build lagi lah gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih gini ya. Setelah ini kita udah berhasil install, udah jalan. Kita pasti bakalan mau ngelihat yang namanya datanya. Jadi kita interview data segala macam gitu. Nah, jadi habis ini harusnya dia kan karena kita udah pakai SQLite itu bakalan simpen. Kita buka lagi. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, kita view. Nah, sekarang udah ada gitu. Kalau kita klik datanya pindah ke atas. Sekarang kita edit ya. Kita edit ininya. Jadi 9999 update detail. Nah, gitu. Kurang lebih sih. Tujuan gitu pas ini di atas, jadi kita bisa delete dia langsung hilang. View kosong. Nah, cuman ini yang kemarin mesti dibenerin lah gitu. Biar nanti ini juga clear. Oke, kita insert lagi, ada lagi. Itu juga bisa dilihat lagi. Kurang lebih gitu. Ini main konsepnya aja, dasarannya begitu. Oke. Jadi ya emang kayak begitu sih. Gitu untuk awalannya. Daripada panjang lebar lagi, sekarang mari kita coba bikin project baru dan coba kita implementasi semua codingan ini ke project baru kita ya. Oke. Untuk nox-nya di close aja dulu. Gitu ya. Sekarang kita minimize, boleh di close juga silakan. Kalau saran saya, kalau emang nanti laptopnya lah jangkrik juga gitu sama kayak saya, noxnya ditutup aja, tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu, tapi kebanyakan sih ditutup, tapi ya sudahlah biar nggak puyeng-puyeng lagi. Sekarang kita tutup dulu, kita bikin apa project baru new project. Oke ya, jadi udah mulai masuk nih project baru, file new project gitu kan. Nah, kita bikin ini dulu lah, apa empty activity next. Oke,
namanya apa gitu, nama activity, nama aplikasinya tuh kita bikin aja latihan lat crud gitu lah, latihan CRUD skillet ya. Jadi SQLite. Jadi ada retaknya tuh di D, Android Project latihan Android SQLite. Biasanya sih kalau budget name-nya itu belum diedit, kebanyakan dia tuh example, habis itu nama apps-nya pasti kecil, nggak ada spasi kayak di atas. Demikian pun bordernya pun nggak boleh pakai spasi gitu ya. Emang ini udah otomatis nih, satu dua itu otomatis. Nah, sarannya sih jangan diedit-edit, khususnya di sini. Bentar ya. Ya, yo maaf maaf. Jadi gini ya, lupa lagi tadi. Jadi tadi sebagai pas kita new project, ya sekali lagi sih pastiin internet hidup lagi lah gitu intinya ya. Soalnya ini kan new project pasti dia download. Nah, kalau ini pasti. Gitu. Oke, kita udah setujuin ya. Save lokasinya di mana, package-nya, package saya saranin jangan diubah-ubah lah gitu. Language siapa, jangan Kotlin, API 21, Lollipop, terserah lah ini tuh gimana. Intinya sih udah biarin aja lah recommendednya. Soalnya kan minimumnya Lollipop paling jadul, Android paling jadul gitu. Kita finish ya. Oke, jadi letak itunya nanti ada di sini nih. Mana dia? Bisa nongol nggak? Bentar ya. Kita dependensi dulu biasa. Nah, latihan Cerut SQLite itu letaknya di, nah letaknya ada di, waduh. Intinya sih ada di D, ya kan? Android Project, latihan SQLite gitu kan. Latihan Cerut SQLite. Ini dia, oke. Nah, jadi project yang Pak Paulus biarin dibuka dan ini kita buka lagi project baru, new project gitu ya. Biarin dulu soalnya nih dia lagi download dependensi dan konfigurasi di Gradle ya. Biarin. Nah, jadi ya begitulah, kalau di sini pasti banyak backsoundnya gitu. Oke. Nah, harusnya sih kode begini ya. Itu udah ready to modif, ready to coding. Jadi kita coba buka activity mainnya. Biasa pastiin kalau udah project ke open, activity main atau salah satu layout kita buka. Tujuannya adalah biar dia benar-benar selesai gitu. Oke, kurang lebih ini di project baru kita. Jadi gini ya intinya gitu. Kalau ada project baru yang jadi, ini adanya letaknya di, nah, oke. Habis itu berarti kita bakalan ke sini. Nah, habis itu kita coba bikin ini dulu deh. Main activity dulu ya. Hmm, bentar. Kenapa ini bisa merah? Bentar. Kenapa ini bisa merah? Oke. Nah, ini gini nih. Serunya Android Studio itu anehnya kadang nih merah, kata dia unsolved gitu. Dia nggak tahu aktivitinya apa, padahal di running tuh jalan gitu. Ini sih kayaknya mesti di reload nih gitu. Nih, caranya gini aja. Kalau nemu kayak gini, kita reset aja main. Oh, no suggestion malah. Ya, bentar. Caranya gini. Ini sebenarnya sih saya yakin gak ada error. Cuman kan Android Studio tuh kadang dia suka ada sesuatu yang gimana lah gitu, kayak dia belum ngereset gitu, belum nge-refresh gitu. Nah, coba kita tutup dulu. Ini kita tutup lagi ya.
Sekarang kita coba layoutnya di open lagi, masih error juga. Kita tutup dulu projectnya, kita close project sebentar, kita open lagi projectnya, open recent, pertemuan, mana dia tadi, SQL CRUD. Nah, tunggu sebentar, biasa gitu, mesti di reopen dulu gitu. Kalau nggak masalah, tapi saya jamin ini tuh nggak ada error yang berarti lah gitu. Pas di compile pasti oke punya gitu. Build clean project. Bentar, intinya sih ini kan konteks ya, konteks ini pasti dia ngarah ke sini gitu aja sih. Dan tadi pun ketika di running itu nggak ada error gitu. Ini udah 20 menitan ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang sih videonya. Oke, apa yang terjadi? Oke, sekarang kita coba rebuild project. Mana dia? Rebuild dulu, tunggu sebentar ya. Kalau merah yang gak hilang juga biarin aja, skip dulu lah intinya. Kayaknya itu mesti ditutup semua Android Studio-nya gitu. Coba aja dah tutup dulu Android Studio-nya. Ini ada manifest. Ya, ini simple sih intinya gitu. Ini Alora kenapa kita juga gak bisa solve, kita tutupin dulu dah. Kita tutup. Nah, ini lihat aja sini deh. Di sini tuh sama. Nah, main activity. Oke, kita tutupin dulu. Kita open lagi project yang tadi, dan harusnya tuh nggak ada error. Saya yakin ide saya lagi ngaco. Sampai sini sih harusnya internet udah bisa dimatiin ya. Nah, mumpung ingat, kalau nanti gak punya Nox atau BlueStack atau semacamnya, atau mau pakai Android virtual device ya, kan bawaannya tuh APD, emulator si Android Studio ini ada. Itu terserah gitu, atau mau pakai handphone langsung pun terserah, dicolok kabel, yang penting masing-masing HP punya settingan. Intinya yang mesti hidup tuh Android debuggingnya itu harus hidup gitu. Jadi untuk debugnya sih terserah mau kemana ya. Kalau di sini saya ngikutin Pak Paul, kita pakai Nox. Coba kita buka lagi, ada error nggak sih di projectnya Pak Paul gitu. Ini sih harusnya emulatornya doang lah ngaco. Dan itu sering banget sih kalau Android Studio, karena dia tuh butuh resource yang gede, nggak main-main gitu. Kalau emang masih error lagi, kita skip aja errornya, lanjut terus codingannya. Intinya sih cuman error IDE aja lah gitu. Harusnya nih kalau IDE-nya udah ditutup ulang, ditutup semua IDE-nya ya, ditutup IDE-nya itu Android Studio-nya di close semua. Kita open ulang, harusnya sih nggak ada error. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan lancar gitu. Ya jeleknya gini lah, setiap kali Android Studio-nya kita open ulang gitu ya, ini pasti dia bakalan putus dari Nox. Makanya kita mesti jalanin script tadi. Script tadi ini usahain disimpan aja lah gitu, di save. Makanya kan tadi disuruh di save gitu. Oke. Ya, emang Android Studio-nya tadi yang error. Jadi gini, lanjut kita open
project baru tadi, open recent, latihan crud, skillet. Nah, oke, kita coba bikin activity dulu ya. Activity main kita jadiin layoutnya. Soalnya kalau mau japanya, nanti kita butuh kelas-kelas yang ada di Pak Paulus punya kelas gitu. Oke, kita jadiin ininya. Gampang banget. Kalau ini sama, semuanya sama. Main activity-nya juga sama. Copy aja semua. Select all, Control A, copy, paste ke sini. Jangan lupa di select all dulu ya pastenya. Paste, jeder. Tunggu sebentar, langsung lah jadi. Semudah itu, sesimpel itu. Oke, lanjut. Kalau layoutnya udah jadi, ya, layoutnya udah jadi. Yang perlu diperhatiin sekali lagi, walaupun ini udah ketinggalan teorinya, ID harus tetap ada gitu. ID mesti ada biar nanti bisa di binding sama activity-nya gitu ya. Intinya gitu, sama japanya bisa di binding di lari. Oke. Ingetin ya, ID itu mesti beda-beda dan selalu ada. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin DB helper. Ya, DB helper ini tujuannya biar nanti kita bisa terkoneksi ke database sekaligus ngebuat database dan bikin table-tablenya. Oke, cara gampangnya kalau mau copy silakan, dua biji ini di copy silakan gitu. Ini masih intinya, tinggal di copy paste pun kelar. Cuman kita coba satu-satu. Khususnya layout saya nggak mau jelasin soalnya itu udah pasti gampang banget. Kita buka DB helper. Jangan lupa kalau kita mau kopas-kopasan, impornya dibuka, tutupnya tinggal begini, dibuka. Ya, sekarang kita bikin kelas untuk database helper. Biasanya kalau best practice gitu kita bikin di mari, new Java class kita bikin namanya open. Bentar ya, bentar. Ini nih susah megangin handset gitu. Untuk namanya nggak boleh pakai spasi. Pastiin camel case. Camel case tuh awalnya gede, sisanya kecil lagi, kayak ini loh ya, kayak kapital gitu. Sorry, kurang lebih kayak kapital kalau untuk kelas Java. DB Open Helper bisa klik kelas dua kali, bisa enter. Enter aja. Ter. Kebentuk. Jangan lupa di sininya kita bisa kopas tapi pasti error soal nama filenya tuh sama. Tapi kalau cara gampangnya gini aja, impor-impornya dibiarin dulu gitu. Impor-impornya dibiarin dulu. Kita caranya gini dulu dah ya, gampang ya. Kita extend dulu SQLite Open Helper-nya ya gitu. Caranya gini. Extend SQLite Open Helper tab. Jadi ini bakalan error, jangan takut. Errornya tuh gampang, tinggal klik di bagian yang merah, di mana aja intinya di bagian merah. Habis itu klik bola merah, implementnya method. Habis itu kita select dua-duanya, nggak usah diselect pun udah otomatis. Kita oke. Oke, di sini pun masih error lagi. Kita klik lagi di mari, biarin bola merahnya muncul. Kita klik lagi, klik konstruktornya. Konstruktornya pilih yang paling simple, yang itu yang ada di atas. Oke, atas kan? Namespace version open param. Oke, atas saja. Oke. Habis itu merahnya hilang, cuman kebanyakan nih di sini kita mesti apa sesuaiin lagi di apa open helper itu, lihat impornya udah otomatis ngikutin gitu, cuman masih banyak gitu yang belum kita iniin pakai kayak kursor content value gitu kan, kita belum copy, belum coba gitu. Nah, kita bikin aja DB helper tuh kayak begini ya, kontak-kontak super user data segala macam. Kontak-kontak string name-nya itu kita isinya di sini adalah nama database-nya mau apa? Nama database-nya DB, sorry pakai string.
Di sini tuh dia kebanyakan. Kita tuh mesti hapus dulu gitu. Biar dia apa jadi simple nanti. Nih, gini aja nih. Nih, ini kita apa hapus saja segini nih. Tret. Gitu. Pasti error kan. Nah, maka dari itu kalau yang pakainya kayak gini, itu yang nilainya tuh konteksnya aja gitu ya. Coba kita ikutin. Oke. Habis itu nama database-nya kita pakai string. String itu yang ini 2 kali gitu. Isinya db lat harus kayak gini ya penamaannya. Vektorinya kasih aja 0, versinya kasih aja 1. Oke, sampai sini. Nah, skillet on create ini terjadi dieksekusi ketika database itu setelah saya dibuat dan dia harus ngejalanin apa. Nah, kita pasti ketika database jadi, kita bikin tabelnya ya kan. Tabelnya kita copy aja dari sini. Di sini ada error namanya db errornya gara-gara inisialisasi SQL database nya tuh kita belum ubah aja ke db. Nah, execute SQL berarti eksekusi SQL dengan perintahnya raw query itu bikin table namanya user detail. Pertama ada field yang namanya itu name, jenisnya text, dia itu pakai primary key berarti nggak boleh yang sama. Terus ada kontak isinya text, date of birth isinya juga teks. Biarin aja begitu. Juga bikin lagi drop SQL. Jadi kejadiannya ketika nanti database-nya atau aplikasinya itu kita bakalan upgrade, ini bakalan terjadi, dia bakal dihapus database-nya gitu. Nah, oke. Okay. Habis itu lanjutannya adalah di sini. Ini di copy aja nih semua. Ini di copy semua nih buat insert user data, update, delete, get one, list view buat ngisi all user itu buat di jalannya nanti view all data ya. Kopiannya, cara ngopinya mesti diingat nih. Cara kopinya adalah ini tuh cuman segini untuk insert, oke? Okay? Nah, terus ini itu update tuh cuman segini gitu. Delete cuma segini, seterusnya begitu. Jangan di copy yang ini. Kalau ini di copy bakal error. Soalnya ini tuh pasangannya sama sini. Nah, jadi kopasnya dari sini, taruh mouse-nya di sini, kursornya di sini. Kita ke bawah, terus kita tekan shift, habis tekan shift, tekan di sini nih. Klik kiri sekali. Ah, kita klik kanan, copy, pindah ke sini. Enter, paste. Jeder. Oke. Nah, ini errornya dia butuh user model. Model ini kan representasi data. Kita bikin yang namanya user model ya. Di sini kita bikin lagi Java class user model. Tulisannya gimana? User U-nya gede. Model. Nah, user model isinya tuh adalah representasi data. Representasi datanya kita lihat aja di mari. Representasi data itu yang tadi kita ketikin di sini. Nih. Nih, yang kita ketikin di sini. Kan ada teks, itu name. Teks ini pasti string. Jadi ada name, ada kontak, ada dup, ada apa? Date of birth. Nah, jadi kita copy aja ya. Kopinya cukup ininya aja. Copy di sini user model, enter sekali, paste. Error. Kalau nggak error berarti aman. Kita enter sekali, enter lagi sekali, klik kanan, generate, kita bikin yang namanya constructor dari semuanya nih. Jadi kita select semua ya. Jadi select semua tuh ya gampang lah, tinggal select aja.
satu di select, tekan shift sampai ke bawah. Oke. Nah, ya di sini kita masih kekurangan nih. No, lihat merahnya udah hilang soalnya user modelnya udah ada. Konstruktornya udah kebuat. Kita klik generate lagi di sini. Kita bikin yang namanya toString. Nah, toString oke. Nah, habis itu di sini enter lagi. Kita bikin setter getter, setter dan getternya generate setter dan getter dari semua. Oke. Oke. Kita edit ini dikit, gampang aja, copy aja dari mari lah. Hah, mana dia? Ah, ini dia. Hah, kok sama? Oh ya udahlah, berarti sama. Ya udah, kurang lebih gitu. Ini sih bisa dimodif suka-suka gitu. Ya. Nah, habis ini udah jadi, ditutup aja nih udah cukup. DB helper juga udah cukup. Main activity kita isi, impornya dibuka dulu. Masuk sini, kita tutup, kita tutup, kita tutup. Main activity. Copy ini dulu. Oke. Ini tuh tujuannya untuk ngebinding ya. Ngebinding data-data yang ada di depan. Mulai dari kayak apa? Edit text, button gitu kan. DB helper. Soalnya kita udah jadi DB open helper. Ubah jadi DB open helper udah ada nih. Nah, oke. Sip. Udah. Habis itu ini mungkin udah dipelajarin ya, udah lama ya. Ya udah. Habis itu nih kita di super on create, kita copy segini. Segini dulu, jangan banyak-banyak, copy. Saya udah copy tadi. Di sini enter 2 kali, paste. Nah, error kita benerin aja jadinya DB open helper. Jadi DB open helper. Samain aja. Di sini juga sama. Udah. Oke. Habis itu kita bikin ininya nih. Apa? Ini gini nih. Jadi kan di sini tuh ada insert. Insert. Nah, ini dia. Insert tuh pas diklik jalanin ini. Oke, kita copy. Kita copy ya. Ini kita copy aja nih semua nih. Dari mulai insert sampai update, sampai delete, sampai view, sampai ntar level user list kita copy aja semua. Oke, di sini ya. Ya, udah bener kita copy semua. Naruhnya di bawah sini enter 2 kali, paste. Ingat jangan sampai salah naruh nih. Oke, saya skip dulu videonya, mungkin dilanjut nanti ya. Sebentar.